Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas fisika. Pada kesempatan video kali ini kita akan membahas tentang penjumlahan vektor. Jadi yang kita bahas nanti adalah penjumlahan vektor. Nah, penjumlahan ini merupakan salah satu operasi dalam vektor. Jadi untuk penjumlahan vektor nanti tidak bisa disamakan dengan penjumlahan pada besaran skalar. Nah, untuk penjumlahan vektor nanti ada beberapa metode. Jadi yang pertama tentang menggunakan metode jajar genjang. Nah, ini dengan metode jajar genjang berarti kita menjumlahkan vektor itu secara grafis atau gambar. Jadi misalkan diketahui sebuah vektor, ada vektor A, kemudian digambarkan seperti ini. Ini adalah vektor A. Kemudian ada vektor B, digambarkan ini adalah vektor B. Nah, maka jika C itu adalah vektor A ditambah dengan vektor B, maka dalam metode jajar genjang ini caranya menggambarkan untuk mencari resultannya, yaitu C itu adalah sebagai berikut. Jadi vektor A dan vektor B titik pangkal panah vektor yang itu nanti dijadikan dalam satu titik. Ya, jadi titik tangkapnya ini diletakkan dalam satu titik. Jadi titik ini, titik tangkapnya di sini misalkan. Kemudian kita gambarkan vektor. Nah, ini vektor A. Kemudian ada vektor B horizontal seperti ini. Nah, ini adalah vektor B. Nah, lalu di manakah vektor C? Maka vektor C sebagai resultan itu nanti digambarkannya kita membuat garis bantu yang sejajar dan panjangnya sama dengan vektor B. Jadi ini garis bantunya seperti ini. Nah, kemudian ada lagi garis bantu yang putus-putus ini sejajar dengan vektor A. Nah, kemudian resultan dari penjumlahan vektor tersebut yang diberi nama vektor C itu ditarik dari titik pangkal ini menuju ke perpotongan garis bantu ini. Jadi ini adalah resultannya. Nah, jadi ini adalah resultan dari vektor A ditambah dengan vektor B. Nah, kenapa kok dalam metode ini disebut sebagai metode jajar genjang? Karena kalau kita lihat secara gambar itu mirip atau bentuknya sama dengan bangun jajar genjang. Jadi itu adalah cara menentukan vektor resultan dari dua buah vektor yang dijumlahkan dengan menggunakan metode jajar genjang. Nah, untuk yang kedua, penggambaran atau pengoperasian vektor untuk penjumlahan, ada metode selanjutnya yang kedua, yaitu disebut sebagai metode poligon. Metode poligon. Nah, metode poligon ini adalah untuk vektor yang minimal dua buah vektor atau bisa lebih. Kalau dua buah vektor kita bisa pakai jajar genjang ataupun pakai poligon, sebenarnya juga sama saja nanti hasilnya. Jadi contoh ini akan saya tunjukkan contoh kalau misalkan ada dua vektor ya, ada dua vektor misalkan tadi ada vektor A. Vektor A digambarkan seperti ini, panjang dan arahnya
seperti pada gambar panah ini. Kemudian ada vektor B, itu adalah seperti ini. Maka untuk vektor C, yang mana vektor C itu adalah vektor A ditambah dengan vektor B, maka kalau menggunakan metode poligon, caranya adalah vektor A kita gambarkan terlebih dahulu. Jadi vektor A, ini titik tangkapnya, kemudian kita gambarkan vektor A. Oh, maaf, ada kesalahan. Jadi ini ada vektor A, saya ulangi lagi penggambarannya. Ini vektor A. Nah, kemudian disambung dengan vektor B. Jadi, ujungnya vektor A diletakkan pangkal dari vektor B. Ini vektor B. Nah, lalu di manakah C? Maka C itu adalah resultan. Untuk menggambarkan resultannya, dimulai dari pangkalnya A sampai ke ujungnya B ini. Nah, ini. Ini adalah resultannya, vektor C. Nah, ya, jadi vektor C ini adalah resultan atau hasil penjumlahan dari vektor. Nah, bagaimana kalau vektornya lebih dari 2? Maka nanti caranya sama. Jadi misalkan ada vektor lagi. Ini ada vektor E. Misalkan ya, gambarkan ada vektor E. Ini vektor E. Kemudian ada vektor lagi. Ada vektor F misalkan. Vektor F seperti ini vektor F. Nah, kemudian ada lagi vektor G. Nah, vektor G digambarkan misalkan vertikal ke bawah seperti ini. Vektor G. Nah, lalu bagaimanakah dengan resultan dari ketiga vektor ini? Misalkan vektor H. Jika vektor H itu adalah E ditambah dengan F ditambah dengan G. Nah, maka cara menggambarkannya ketika kita menggunakan metode poligon adalah sebagai berikut. Jadi dimulai dari pangkalnya E. Ini adalah vektor E. Nah, ini kemudian ada vektor F. Vektor F dimulai dari ujungnya E, disambung dengan vektor F. Nah, misalkan seperti ini adalah F. Kemudian dilanjutkan dengan vektor G. Nah, ini misalkan vektor G. Nah, ini. Nah, lalu di manakah vektor H? Vektor H adalah resultannya. Jadi ini vektor H ditarik dari ujungnya pangkalnya E menuju ke ujungnya G. Jadi ini. Nah, ini harus bertemu ya jadinya. Jadi ini adalah vektor H sebagai resultan. Nah, itu. Jadi itulah cara menjumlahkan vektor dengan metode poligon. Nah, permasalahan berikutnya adalah bagaimana cara kita menentukan nilai dari resultan vektor ini. Nah, untuk menentukan resultan dari vektor, kita menggunakan persamaan. Nanti ada persamaan untuk menghitung berapa besarnya resultan vektor. Tapi dalam penyelesaian itu harus menyelesaikannya dengan 2 vektor saja. Jadi misalkan
kita menghitung menghitung resultan dari dua vektor. Nah, jadi untuk menyelesaikannya dengan dua buah vektor penyelesaiannya. Jadi misalkan ada 3 vektor yang dijumlahkan, maka menggunakan 2 dulu ditulis resultan. Nah, resultan yang pertama baru dioperasikan dengan vektor yang ketiga. Jadi ini penyelesaiannya cukup dengan 2 buah vektor. Jadi misalkan ada 2 buah vektor, yaitu vektor A dan vektor B, kemudian masing-masingnya dari kedua vektor itu membentuk sudut tertentu, sudut alfa, maka nanti ada persamaan khusus untuk menentukan resultan atau nilainya. Jadi misalkan ada vektor A seperti ini, kemudian ada vektor B. Nah, vektor ini membentuk sudut alfa. Maka nanti resultannya kita bisa menggambarkan dengan metode pijar genjang. Resultannya misalkan ke sana. Ini adalah resultannya, misalkan diberi nama vektor R. Nah, berapakah besarnya vektor R? Maka besarnya vektor R kita gambarkan R saja tanpa tanda panah, berarti ini adalah resultan atau besarnya vektor R sama dengan akar dari vektor A, vektor yang pertama kuadrat besarnya ya, ditambah dengan besarnya vektor B dikuadratkan, kemudian ditambah dengan 2 kali besarnya vektor A dikali dengan besarnya vektor B dikali dengan kosinus dari sudut apit. Nah, jadi itu adalah persamaan untuk menghitung nilai resultan dari 2 buah vektor yang dijumlahkan. Nah, untuk R ini berarti adalah besarnya resultan vektor. Kemudian untuk A tanpa tanda panah berarti ini adalah besarnya atau nilainya dari vektor A. Kemudian untuk lambang B ini adalah besarnya vektor B. Kemudian alfa ini adalah sudut yang dibentuk oleh kedua vektor. Nah, sudutnya adalah alfa. Jadi itu adalah persamaan untuk menentukan atau menghitung nilai dari resultan vektor. Jadi di perhitungan ini sudah memerlukan tentang trigonometri. Jadi ada cos alfa, jadi nanti perlu pengetahuan tentang apa itu sinus, kosinus, dan tangen atau menggunakan trigonometri. Nah, nanti bisa dibuka di video tentang trigonometri. Baik, itulah pembahasan kita pada hari ini atau pada video ini. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.